sebuah cerita, dan mudah-mudahan cerita ini dapat mewakili hari ini perasaan-perasaan orang yang sebenarnya apa yang dialami semuanya pasti ada hikmah dan pelajaran penting kalau kita manusia andai mau melihat dengan kacamata keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sakit, udah lama sakit, berobat kemanapun sudah dia coba, sampailah datang ke luar negeri, ke Penang, untuk menyembuhkan penyakitnya. Yang sakit ini bukan orang biasa, seorang dokter. Kalau dokter, orang yang lulus S3. Kalau dia dokter, dia adalah orang medis. Seorang dokter, tapi sakit. Seharusnya dokter menyembuhkan orang, tapi malah diuji dengan sebuah penyakit. Akhirnya penyakitnya tak sembuh-sembuh, dia hampir frustasi. Dimakannya lah yang dilarang-larang dengan harapan dia cepat mati. Saya mau mati saja karena penyakit saya tak sembuh-sembuh. Akhirnya ada kawan dia sesama dokter, tapi karena hubungan baik dengan Allah, dia sholat, dia puasa. Apa dia bilang? Kamu sakit? Iya. Kalau begitu coba kamu praktekkanlah berpuasa. Jadi rupanya ada penemuan yang ditemukan oleh non-muslim. Orangnya orang non-muslim, orang luar, tetapi produknya punya Islam. Apa itu? Mengobati penyakit dengan cara berpuasa. Cuma puasanya mereka tak makan makanan berat. Kalau di Indonesia makanan berat itu makanan pokok, memakan nasi. Mereka cuman memakan makanan ringan saja, buah-buah, makan sayur-sayur. Yang berat-berat nggak mereka makan. Akhirnya penyakit bisa sembuh. Nama pengobatannya terapi puasa. Padahal puasa ini dari dulu 14 abad yang silam Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu menjadi orang-orang yang sehat. Jadi datang dokter tadi, dia puasa, dia tak makan, dia tak minum. Rupanya ada di dalam tubuh kita nih, karena tak memakan, karena tak ada yang dikonsumsi, bakteri jahat memakan bakteri yang ada di dalam tubuh, dan itu bisa menghasilkan kesembuhan di dalam tubuhnya. Jadi ada di dalam tubuh ini macam-macam bakteri, dan bakteri itu hanya bisa berkurang kalau kita senantiasa berpuasa. Dan itulah ditemukan bahwasanya mengobati penyakit salah satunya dengan puasa. Boleh jadi hari ini tak sembuh-sembuh, punya penyakit gula, kenapa tak kunjung juga baik? Boleh jadi Allah mau tuntaskan segala penyakit itu dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa nampaknya tak makan, nampaknya tak minum, tapi orang yang berpuasa ada satu tempat, ada satu pintu yang akan dilewati oleh orang yang berpuasa. Nama pintunya adalah Babur Royan. Bab artinya pintu, Royan adalah tempat orang yang berpuasa. Jadi satu tempat akan dilewati oleh orang-orang yang gemar berpuasa, dan itu hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Maka sekarang nih di bulan Rajab, habis Rajab masuk Sya'ban, dan sebelum masuk daripada bulan Ramadan, maka jangan pernah tinggalkan puasa-puasa sunnah. Orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan yang bisa dilaksanakan dengan datangnya bulan Rajab, mengamalkan puasa sunnah. Yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau bertemu dengan bulan-bulan mulia termasuk bulan Rajab, perbanyaklah bersedekah. Kalau hari ini kita bersedekah, kita sangka uang yang kita berikan akan berkurang, uang yang kita sedekahkan akan habis. Tetapi Allah jawab di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul mu'minin, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat menanam satu buah benih.
Dan pada tiap-tiap benih tumbuh 7 butir. Dan pada tiap-tiap butir tumbuh 100 biji. Dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya. Berapa banyak orang hari ini yang dia sakit, tetapi karena dia itu rajin bersedekah, rajin berinfak, rajin mengeluarkan hartanya, dia panen tak hanya menikmatinya untuk dirinya sendiri, tetapi ada orang miskin, ada fakir miskin, orang tua, orang jumpo yang di sekitaran rumahnya, dia kasihkan dengan harta yang dia punya, dia kasihkan dengan hasil panen dia. Apalagi kita tahu harga beras sekarang nih dari sekian naik sekian, akhirnya membuat orang-orang yang tak punya sawah, yang hanya memakan upah, menjadi kesulitan dan menjadi beban di dalam kehidupannya. Tapi andai mau berbagi, mau bersedekah kepada orang yang lebih susah di bawah kita, itulah nanti yang akan menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi penutup khutbah Jumat pada siang hari ini, orang yang sudah diponis akan segera mati, meninggal dunia, hampa hidupnya karena hidupnya tak lama, setiap harinya mestilah dicuci darah, setiap harinya mestilah dijaga makanan, karena penyakit yang sudah dia derita sudah bukan penyakit ecek-ecek, bukan penyakit yang biasa-biasa, penyakit yang luar biasa. Akhirnya membuat dirinya berulang kali masuk keluar masuk rumah sakit. Akhirnya dia pun berpasrah diri kepada Dia yang menciptakan kehidupan ini. Akhirnya dia terima seorang perempuan berasal dari Indonesia. Untuk apa? Menjadi ART, asisten rumah tangga di rumah dia. Dia seorang perempuan tapi kaya, seorang nyonya di rumah itu. Dan luar biasa, ini berasal dari negara Riyadh. Jadi diambillah asisten rumah tangga dari Indonesia. Dan luar biasanya ketika sampai bekerja seorang perempuan ini, dia tengok perempuan ini bekerja dengan baik, dia pel rumah, dia sapu rumah dengan rapi, dengan sopan. Tapi ada yang tak lazim dilakukan oleh perempuan asal Indonesia ini. Berulang dia bekerja, hitungan 5-6 menit dia masuk ke dalam toilet, dia masuk ke dalam kamar mandi. Itu saja yang dikerjakannya. Akhirnya majikannya menanyakan sesuatu kepadanya. Wahai saudariku, kenapa dengan engkau? Apa yang terjadi dengan engkau hingga kau keluar masuk dari toilet? Apa yang membuat engkau masuk keluar masuk toilet? Perempuan tadi bukan memberikan jawaban, malah menangis sejadi-jadinya. Akhirnya karena didekatkan dengan perasaan yang lembut, ceritalah kepadaku, ada apa dengan engkau? Lalu perempuan tadi bercerita, aku menjadi asisten rumah tangga mengharuskan pergi keluar dari Indonesia sampai ke negeri Riyadh. Tidak lain adalah karena ekonomi rumah tangga kami yang rusak. Aku seorang ibu rumah tangga dan aku baru melahirkan anak, dan harus kutinggalkan seorang bayi yang berada di Indonesia karena ekonomi kami buruk, dan menyebabkan aku harus merantau meninggalkan suami dan anakku di rumah. Tapi karena air ASIku penuh membuat dadaku sesak dan sakit, maka ku keluarkanlah ASIku itu di dalam kamar mandi. Malah terbalik, seorang perempuan kaya itu tadi menangis. Lalu keesokan harinya dia panggil lagi perempuan tadi, wahai saudariku, kemarilah engkau. Ini sudah aku siapkan gajimu selama kau bekerja 3 tahun di rumahku. Padahal dia baru seminggu bekerja di rumah itu. Lalu dibilang sama majikan tadi, ini gajimu selama 3 tahun kau bekerja di rumahku. Lalu ini tiket kau pulang ke negara asalmu, kau besarkan anakmu, kau didik anakmu. Andai nanti anakmu sudah besar, rumah tanggamu sudah baik, kau boleh datang lagi ke rumahku, dan rumah ini terbuka lebar untukmu. Hari berganti, musim berubah, nyonya yang sudah diponis akan mati pun harus mengalami check up ke rumah sakit bersama dokter dan para medis lainnya. Akhirnya satu rumah sakit dan tim medis terkejut dengan seheboh-hebohnya bahwa penyakit yang dideritanya 0% hilang daripada dirinya. Lalu bertanyalah seorang dokter, nyonya minum apa? Dia pun heran, saya tak ada minum selain obat yang dari resep dari dokter itu dia berikan. Lalu nyonya makan apa? Saya tak ada makan apa-apa kecuali makan yang kalian anjurkan. Kenapa rupanya dokter?
yang terjadi adalah penyakit yang nyonya derita 0% hilang dari badan nyonya. Apa maknanya? Dia ingat sebelum dia check up ada seorang perempuan yang dia senangkan hatinya, yang dia berikan sedekah kepadanya. Maka itulah keajaiban sedekah. Boleh jadi kita sakit bertahun-tahun, boleh jadi anak cucu kita belum punya keturunan bertahun-tahun, tapi caranya Allah ingin memberikan itu melalui pintu sedekah. Maka jangan pernah sepelekan sedekah, meskipun sedekah dengan seteguk air putih yang diminum oleh orang yang kehausan. Boleh jadi kita memberikan air diminum oleh seekor kucing yang sedang kehausan. Itu pula yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.